Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atina Febriani Sutrimo, NIM 102200064, beserta rekan saya, Fatur Alvan Prasetyo Putra, dengan NIM 102200079. Dalam video ini, kami berdua akan menjelaskan sedikit tentang tinjauan umum hukum dagang. Kita akan membahas mulai dari pengertian hukum dagang, sejarah hukum dagang di Indonesia, hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, prinsip-prinsip hukum dagang, dan sumber hukum dagang. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan mulai dari pengertian hukum dagang. Sukardono mengatakan, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHP. Yang selanjutnya Ahmad Ihsan mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal perdagangan, yaitu persoalan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Lalu ahli lain menjelaskan hukum dagang adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian laba. Jadi kesimpulan dari pengertian di atas yaitu hukum dagang adalah kumpulan hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam dunia perdagangan untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya adalah sejarah hukum dagang di Indonesia. Jadi terbentuk dan berkembangnya hukum dagang di Indonesia itu dipengaruhi oleh Belanda ketika Belanda menjajah Indonesia. Namun sebelum masuk ke Indonesia pun hukum dagang telah berkembang di dunia pada tahun 1000 sampai 1500 pada abad pertengahan Eropa. Yang asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa. Namun pada hal ini belum merupakan unifikasi karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Pada abad ke-17, Prancis melakukan kodifikasi dalam hukum dagang yang muncul peraturan yang dibuat Colbert, yaitu Ordonnance du Commerce, peraturan yang mengatur hukum dagang untuk kaum pedagang. Lalu disusul peraturan Ordonansi de la Marine yang mengatur hukum perdagangan laut. Kemudian kedua peraturan tersebut berlaku juga di Nederland dan dibukukan di sebuah buku Code de Commerce. Pada akhirnya KUHD di Nederland ini menjadi contoh bagi pembukaan KUHD di Indonesia yang pada awalnya berinduk pada hukum perdata. Nah, KUHD dagang ini dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum dagang dengan hukum perdata. KUHD merupakan spesies atau khusus dan KUH perdata merupakan genus atau umum. Dengan kata lain, KUHD merupakan ketentuan khusus dan KUHP merupakan ketentuan umum. Nah, hubungan antara keduanya ini terdapat dalam pasal 1 KUHD yang mengemukakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan. Berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini. Demikian juga terdapat dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatakan segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Nah, hubungan tersebut berlaku adagium atau lex specialis derogat lex general, yang berarti hukum khusus mengalahkan hukum umum. Artinya, apabila suatu ketentuan sudah diatur dalam KUHD, maka ketentuan yang sama dalam KUHP jadi tidak berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatur Alvan Prasetyo Putra. Pembahasan berikutnya yaitu prinsip hukum dagang yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkataan barang dalam pasal 3 KUHD berarti barang bergerak. Padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, barang tetap juga merupakan objek perniagaan. Yang kedua yaitu perbuatan menjual dalam pasal 3 KUH dagang. Ini tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan pasal 4 KUH dagang. Yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk ke dalam pengertian perniagaan.
Jadi, ada pertentangan antara pasal 3 dan 4 KUH dagang ini. Prinsip yang ketiga yaitu bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang. Muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang ini. Pendapat yang pertama yaitu hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan, di mana tergugat adalah pedagang dan penggugat bukan pedagang. Akhirnya, hukum dagang juga diberlakukan bagi non-pedagang. Pendapat ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang, karena pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat. Pendapat yang kedua yaitu menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. Jadi, perbuatan ini bertitik tolak pada objek sengketa. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dagang bagi pedagang tidak bisa dipertahankan. Karena dalam situasi saat ini, pedagang berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun termasuk yang bukan pedagang. Oleh karena itu, sejak tanggal 17 Juli 1938, hukum dagang mulai diberlakukan bagi semua orang, baik pedagang maupun non-pedagang. Selanjutnya yaitu sumber hukum dagang, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau bisa disebut Wetboek van Koophandel, yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848. Yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau bisa disebut dengan Burgerlijk Wetboek. Sumber hukum dagang yang kedua yaitu hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yang bisa disebut peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sumber hukum yang ketiga yaitu hukum kebiasaan. Dibagi menjadi 2, yaitu pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi suatu perjanjian tidak bisa mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua yaitu pasal 1347 KUH Perdata. Hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan, harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu. Kesimpulan dari paparan kami yaitu hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa, yang asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya di kota-kota Eropa Barat. Namun, pada hal ini belum merupakan unifikasi karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Lalu, pada abad ke-17, Prancis melakukan kodifikasi dalam hukum dagang yang muncul peraturan yang dibuat Colbert, yaitu Ordonnance du Commerce, peraturan yang mengatur hukum dagang untuk kaum pedagang. Lalu disusul peraturan Ordonnance de la Marine yang mengatur hukum perdagangan laut. Kemudian, kedua peraturan tersebut berlaku juga di Nederland dan dibukukan di sebuah buku yang disebut Code de Commerce. Pada akhirnya, KUH Dagang Nederland ini menjadi contoh bagi pembukaan KUH Dagang di Indonesia, yang pada awalnya berinduk pada hukum perdata. Dengan adanya kodifikasi ini, maka hubungan hukum dagang merupakan bagian atau cabang dari hukum perdata. Dengan kata lain, hukum dagang merupakan cabang hukum perdata, namun dalam bentuk lebih khusus atau spesies, sebagaimana mengatur dunia usaha, dan KUH Perdata menjadi sumber hukum perdata yang umum, atau genus, sebagaimana mengatur dunia usaha.
Prinsip hukum dagang dibagi menjadi 3, yaitu perkataan barang dalam pasal 3 KUH dagang, yang berarti barang bergerak. Prinsip yang kedua yaitu perbuatan menjual dalam pasal 3 KUH dagang. Yang ketiga yaitu terdapat beberapa pendapat yang disebutkan tadi bahwa hukum dagang bagi pedagang tidak bisa dipertahankan lagi dalam situasi yang itu karena pedagang berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun termasuk yang bukan pedagang. Dan oleh karena itu sejak tanggal 17 Juli 1938 hukum dagang mulai diberlakukan bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang. Sumber hukum dagang dibagi menjadi 3, yaitu sumber hukum tertulis yang dikodifikasikan, yang kedua sumber hukum tertulis yang belum dikodifikasi, dan yang ketiga yaitu hukum kebiasaan.